Kata Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqatil jannu min marijim min nar. Dan diciptakan jin dari api yang menyala. Dan wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan telah diciptakan Adam dari apa yang telah digambarkan kepada kalian. Maksudnya dari tanah. Kemudian iblis mengelilingi tubuh Adam yang baru diciptakan itu. Setelah melihatnya berongga, maka iblis pun mengetahui bahwa Adam adalah makhluk yang tidak mampu menguasai hawa nafsunya. Jadi seperti hadis ini kita imani, waktu Allah Azza wa Jalla ciptakan Adam, Allah tepuk bahu kanannya dan Allah mengeluarkan anak keturunan yang berwarna putih terang seperti bercahaya, seakan-akan mereka itu mutiara. Dan dia pun memukul atau menepuk bahu kiri Adam dan keluarlah darinya keturunan yang berwarna hitam seakan-akan mereka abu yang gelap. Kepada anak keturunan yang sebelah kanan Allah berfirman, masuklah ke dalam surga dan aku tidak peduli. Dan kepada yang sebelah kiri Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam neraka dan aku tidak akan peduli. Disebutkan dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 26. Ini dalil pertama kita tentang prosesi dan sekaligus bahan baku awal atau dasar dari penciptaan manusia itu sendiri, dan dimulai dari ayah kita semua, Adam alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr surah nomor 15 ayat 26, "Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun." Yang artinya, dan sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam kurung Adam, dimulai dari Adam, dari tanah liat yang kering, dari lumpur yang diberi bentuk. Berarti dari sini kita diciptakan dari tanah kering dan akhirnya dibentuk, lalu Allah tiupkan ruh padanya. Begitu juga dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 71, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin." Dan ingatlah, maksudnya pelajarilah, ketika Tuhanmu hai Rabb, ketika Tuhanmu atau Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kedua ayat ini menjelaskan tentang bahan baku daripada penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yang tentu kita semua akan sama karena dari keturunan satu orang ini. Dan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqatil jannu min marijim min nar. Dan diciptakan jin dari api yang menyala. Dan wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan telah diciptakan Adam dari apa yang telah digambarkan kepada kalian. Maksudnya dari tanah. Baik, lebih dalam lagi teman-teman sekalian, kita bisa baca dan coba tadabburi ayat-ayat berikut ini. Karena memang tidak ada informasi yang lebih akurat tentang semuanya dibandingkan Al-Quran. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4, ayat 1, ayat yang sangat masyhur, dan ayat ini seringkali diulangi oleh Nabi SAW di momen-momen penyampaian tentang ceramah beliau, khutbah beliau, ya. Yang berbunyi surah An-Nisa ayat 1, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Hai sekalian manusia, di sini tidak dipandang lagi agamanya, tidak dipandang lagi sukunya, bahasanya, paras wajahnya, postur tubuhnya, jenjang sosialnya. Allah panggil semua, hai sekalian manusia, berarti anak Adam, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Maksudnya tunduk dan patuhlah kepada Tuhan kalian yang satu saja, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kemudian menciptakan dari jiwa yang satu itu istrinya, Hawa alaihissalam. Nanti akan kita jelaskan, Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salatu wassalam.
Dan Allah ciptakan dari jiwanya Adam itu, dari tulang rusuknya, istrinya Hawa. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Dan dari keduanya lah Allah banyak mengembangbiakkan laki-laki juga perempuan. Lalu Allah bilang, وَاتَّقُوا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling memohon, ya, dan jagalah hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Karena Allah senantiasa mengawasi kalian. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang prosesi penciptaan manusia semuanya, dimulai dari Adam alaihi wassalatu wassalam, dan bagaimana dari dialah juga diciptakan istrinya Hawa. Lalu semua keturunan manusia, kita termasuk dengan perbedaan paras wajah, warna kulit, bahasa, agama, apalah suku, wilayah, semuanya kembali kepada manusia yang satu ini. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 13, yang bunyinya Al-Hujurat 49 ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai sekalian manusia, ketahuilah, sadarilah, pelajarilah, kami telah ciptakan kalian dari satu laki-laki dan satu perempuan, Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Setelah itu kami kembangbiakkan kalian menjadi banyak suku-suku dan bangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal, sadar kalau kalian kembali kepada satu ayah dan satu ibu, dan ini berarti menandakan kembali juga kepada satu Tuhan yang telah menciptakan ayah dan ibu kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah tidak akan melihat lagi paras wajah kalian, warna kulit kalian, kekayaan kalian, apa saja. Yang Allah lihat cuma ketakwaan. Yang paling tunduk dan paling beriman sama Allah, itu yang paling mulia. Innallaha, dikatakan innallaha alimun khabir. Allah itu maha mengetahui dan juga akan memberitahukan semuanya atau segala sesuatunya. Saksi bahasan kita adalah kami ciptakan kalian hai manusia dari satu laki-laki dan satu perempuan. Begitu juga dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 189. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Al-A'raf surah nomor 7 ayat 189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Sesungguhnya dialah Allah yang telah menciptakan kalian hai semua manusia dari jiwa yang satu, Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dan dia menciptakan dari jiwa yang satu Adam itu istrinya Hawa alaihissalam agar dia merasa tentram, ya, dengannya. Begitu juga dalam masih surah Al-A'raf di ayat 11-nya. Ya. Allah berfirman, kalau tadi 189, ini kita mundur ke ayat 11 di Al-A'raf, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Kami telah menciptakan kalian hai manusia, lalu kami bentuk kalian, maksudnya ayah kalian Adam dan semua keturunannya akan mengikuti itu. Thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Lalu kami perintahkan, berkata kepada semua malaikat agar sujud kepada Adam, dan sujudlah mereka semua kecuali iblis yang tidak mau termasuk orang-orang yang sujud. Ini penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah penciptaan Adam alaihi wassalatu wassalam. Kalau dalam hadis Nabi SAW tentu cukup banyak, ya. Dalam hadis ini sangat banyak sekali tentang masalah penciptaan atau prosesi penciptaan Adam alaihi wassalatu wassalam. Kalau teman-teman yang mau lihat di buku kita ini, tentu ada di halaman 9, itu ayat-ayat Al-Quran. Namun tadi saya sudah simpulkan tentang prosesi penciptaan Adam dan bahan baku dasarnya. Kemudian bisa ditambah dengan halaman 54, ya. Kalau yang pegang bukunya, di situ ada tentang hari penciptaan Adam alaihi wassalatu wassalam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Ketahuilah hari terbaik di mana terbitnya matahari adalah hari Jumat.
Kenapa? Apa sebabnya hari Jumat dikatakan fihi khulika Adam? Pada hari itulah Allah ciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannah, dan di hari Jumat juga dia dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat pula dia dikeluarkan dari surga itu. Ini hari penciptaan Nabi Adam di hari Jumat. Jadi ini sebabnya juga hari Jumat dimuliakan dalam syariat Nabi Muhammad SAW, karena hari itu diciptakan Adam, hari itu dimasukkan ke dalam surga, hari itu juga dikeluarkan dari surga. Dalam riwayat lain, di bawahnya dalam hadis yang sahih dikatakan wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan terjadi ya, hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Baik, kita akan coba lihat teman-teman sekalian di halaman 60 sampai 66. Kalau yang pegang bukunya, ini hadis-hadis tentang masalah prosesi penciptaan Adam. Dan di sini sudah cukup banyak tentunya hadis-hadis yang diangkat. Dimulai daripada hadis yang pertama, kalau yang pegang buku di poin 16 ya, beberapa hadis tentang penciptaan Adam alaihissalam. Makanya tadi saya bilang metode yang kami gunakan kita tidak berurut secara substansial, karena saya pelajari buku ini, saya ternyata ini kita bisa rapikan ya sehingga lebih mudah untuk dicerna tentunya ya. Hadis yang pertama adalah hadis ya, yang sahih tentunya. Itu ada footnote nomor 31, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan ini dikatakan oleh para ulama dengan hadis yang sahih dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard, faja'a banu Adam ala qadril ard, ja'a minhumul abyadu wal ahmaru wal aswadu wa baina dhalik wal khabithu wat tayyibu was sahlu wal haznu wa baina dhalik. Artinya, sesungguhnya ini hadis yang menjelaskan kepada kita kenapa banyak ragam warna kulit, postur tubuh, paras wajah, kenapa berbeda-beda, padahal Adam satu, Hawa juga satu. Harusnya mukanya laki-laki semua seperti Adam, semua perempuan seperti Hawa, tapi Allah dengan hikmahnya membuat semuanya berbeda-beda. Kita aja yang hadir di sini berbeda semuanya, wajahnya berbeda, warna kulitnya tidak akan ditemukan yang sama persis gitu ya. Kecuali orang itu Allah dengan hikmahnya melahirkannya kembar misalnya, itu beda. Sebabnya kata Nabi SAW, sungguhnya Allah menciptakan Adam dari genggaman yang dia genggam dari seluruh bumi. Seluruh bumi ini Allah Azza wa Jalla ambil semua jenis tanahnya, lalu kemudian Allah ciptakan Adam dari situ. Sehingga ada tanah yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna coklat, semua itu disatukan. Kata Nabi SAW, kemudian anak cucu Adam datang ke permukaan bumi. Di antara mereka ada yang berkulit putih, ada yang merah, ada yang hitam, dan ada di antara itu ada yang buruk ya, karena jenis tanah juga ada yang buruk gitu kan. Ada juga yang baik, ada yang mudah, ada yang susah, serta ada yang di antara itu. Jadi sini maksudnya hadis ini menceritakan tentang prosesi penciptaan Adam alaihissalam. Kita bukan sedang membicarakan rincian hadisnya, tapi kita sedang bicara tentang bagaimana hadis atau riwayat atau dalil tentang prosesi penciptaan Adam alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Adam itu komposisinya dari tanah tembikar berwarna hitam, tapi itu hasil satuan dari semua jenis tanah yang ada di muka bumi ini. Makanya kita pun berkembang biak dengan berbeda warna kulit, postur tubuh, dan seterusnya. Kemudian hadis yang kedua, hadis Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Muslim, dan tentu hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, "Lamma khalaqallahu Adam tarakahu ma syaa'a yad'ahu faja'ala iblisu yutifu bihi. Falamma ra'ahu ajwafu 'arafa annahu khuliqa la yatamalak." Terjemahannya, setelah Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, Allah meninggalkannya sejenak. Kemudian iblis mengelilingi tubuh Adam yang baru diciptakan itu. Setelah melihatnya berongga, maka iblis pun mengetahui bahwa Adam adalah makhluk yang tidak mampu menguasai hawa nafsunya.
Tapi di sini yang kita ingin titik beratkan adalah bagaimana Allah menciptakan Adam. Ya. Masalah rincian hadis, apa yang dimaksud iblis melihat berongga, itu belum saya telusuri sampai ke sana. Ya. Tapi yang jelas di sini ada prosesi penciptaan Adam alaihissalam. Yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh para ulama tentang prosesi penciptaan Adam, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma nufikha fi Adam faballagha ar-ruhu ra'sahu atash. Faqala alhamdulillahi rabbil alamin, faqala lahu tabaraka wa ta'ala yarhamukallah." Setelah Allah Azza wa Jal meniupkan ruh ke dalam diri Adam, lalu ruh itu sampai ke kepalanya, kemudian ia pun bersin. Kemudian ia mengucapkan, Nabi Adam mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sampai sekarang kita disunnahkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW, kalau bersin kita mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Maka Allah pun menjawab Adam mengatakan yarhamukumullah, atau semoga Allah merahmatimu. Ini juga sama prosesi penciptaan Adam. Setelah dari tanah, tembikar, kemudian ditiupkan ruh. Nah, pada saat ditiupkan ruh itu dia bersin. Hadis keempat yang menceritakan tentang prosesi penciptaan Adam, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu ada di halaman 61 ya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah khalaqa Adam min turab, thumma ja'alahu tina, thumma tarakahu hatta idha kana hama'an masnuna, khalaqahu Allah wa sawwara, thumma tarakahu hatta idha kana salsalan kalfakhar. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan Adam dari debu, lalu menjadikannya sebagai tanah, kemudian membiarkannya hingga jika telah menjadi tanah kering seperti tembikar. Allah menciptakan dan memberinya bentuk, kemudian Allah membiarkannya hingga akhirnya menjadi tanah kering seperti tembikar. Lalu Nabi SAW melanjutkan, masih hadis yang sama tapi sedikit agak panjang. Fakana iblis yamurru bihi fayaqul. Iblis melewati Adam seraya berkata, ya, laqad khuliqtu li amrin azim. Sungguhnya aku ini, kata iblis dengan sombongnya, diciptakan untuk perkara yang besar. Dia hanya ingin menunjukkan kalau dia lebih hebat dari Adam. Ini waktu Adam AS masih pertama diciptakan. Thumma nafakhallahu fihi min ruhi. Lalu Allah meniupkan ruh dari sisinya ke dalam Adam atau tubuh Adam. Fakana awwalu ma jara fihi ruhu basarahu wa khayashimahu. Dan kemudian ruh itu pertama kali melewati bagian mata dan juga batang hidungnya. Fa'atash, lalu Adam pun bersin. Falaqahu Allahu hamida rabbah. Kemudian dia pun mengucapkan hamdalah atau memuji Tuhannya. Faqala Allah yarhamukallah. Lalu Allah pun menjawabnya mengatakan semoga Allah merahmatimu. Lalu kemudian qala Allah berfirman, ya Adam idhab ila haula'in nafar. Wahai Adam, pergilah menuju ke kelompok itu, maksudnya para malaikat. Faqala lahum assalamu alaikum fanzur madza yaqulun. Lalu pergi dan ucapkanlah assalamu alaikum, semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian. Lalu kata Allah kepada Adam, dengarkan jawaban mereka. Faja'a fasallama alaihim. Lalu Nabi Adam pun mendatangi para malaikat dan mengucapkan salam yang sudah Allah ajarkan. Faqalu, maka para malaikat menjawab, wa alaikassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan untukmu juga keselamatan, rahmat dan juga keberkahan. Faqala ya Adam, hadi tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Lalu Allah berfirman kepada Adam, ini adalah salam kehormatan untukmu hai Adam dan juga keturunanmu. Berarti pengucapan salam bukan hanya di syariat Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Adam sampai semua keturunannya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Rabbi wa ma dzurriyyati. Lalu kemudian Nabi Adam bertanya, apa yang engkau maksudkan dengan keturunanku? Mana keturunanku itu? Qala ikhtar yadi ya Adam. Maka Allah pun berfirman kepada Adam, pilih tanganku. Ya.
Qala akhtaru yamina rabbi wakilta yaday rabbi yamin. Lalu Adam pun memilih sisi kanan telapak tangan sang pencipta Allah dan kedua tangannya adalah kanan. Fabasata kaffahu, maka Allah pun membuka telapak tangannya. Fa idza man huwa kainun min dzurriyyatihi fi kaffir rahman, maka ditemukan semua keturunan Adam sampai yang akhir akan lahir nanti berada di telapak tangan sang Maha Pengasih. Fa idza rijalun minhum ala afwahihim nur, dan Adam melihat dari keturunannya ada di antara mereka yang dari mulutnya keluar cahaya. Wa idza rajulun yu'ajjibu Adamu nurah, dan ada satu orang yang Nabi Adam sangat kagum melihat cahayanya. Qala ya Rabbi man hadha, lalu Nabi Adam bertanya kepada Tuhannya, siapa ini? Keturunanku yang cahayanya sangat terang dari mulutnya ini siapa? Qala ibnuka Daud, maka Allah pun mengatakan itu adalah keturunanmu yang bernama Daud, Nabi Daud alaihissalam. Qala ya Rabbi fakam ja'alta lahum minal umur, lalu Nabi Adam mengatakan, wahai Tuhanku, berapa engkau berikan umur untuk keturunanku Daud itu? Qala ja'altu lahu sittin, maka dikatakan Allah mengatakan aku telah memberinya umur 60 tahun. Qala ya Rabbi fa'atimma lahu min umri hatta yakuna umruhu 100 sana, maka Nabi Adam pun mengatakan, ya Allah, ambillah sebagian dari umurku, lalu sempurnakan umurnya si Daud ini sampai 100. Karena umurnya 60, berarti nanti dipotong dari umur Nabi Adam 40, dikasih kepada Daud. Ya. Tentu dengan hikmah Allah SWT. Kenapa Nabi Daud, kenapa Nabi Adam izin untuk memberikan umur, itu dengan hikmah Allah SWT. Kita sedang membahas tentang bagaimana prosesi awal penciptaannya, itu yang sedang kita kerucutkan. Fafa'alallahu dzalik, maka Allah pun menerima permintaan Adam itu. Wa asyhada ala dzalik, dan memberikan kesaksian, para malaikat menyaksikan tentang penyerahan 40 tahun dari umur Adam untuk Daud. Falamma taqaddama umru Adam ba'atha Allah ilaihi malakul maut, pada saat umur Adam sudah sampai pada batas dia akan meninggal dunia, maka Allah pun mengutus kepadanya malaikat maut untuk mencabut ruhnya. Faqala Adam, maka Adam pun berkata, awalam yabqa min umri 40 sanah, bukankah umurku masih ada 40 tahun? Maka qala lahul malak, malaikat mengingatkan Adam, awalam tu'tiha ibnaka Daud, bukankah kau sudah memberikan kepada anakmu Daud 40 tahun itu, sehingga dipotong, gitu kan? Dari 1000 tahun, potong 40 jadi 960. Nabi Adam waktu 960 ya, umurnya, itu kemudian didatangi malaikat maut, dia tahu umurnya harusnya 1000. Lalu dia mengatakan masih ada 40 tahun, kenapa sekarang mau dicabut ruh saya? Maka malaikat mengingatkan, bukankah kamu sudah memberikan 40 tahun untuk keturunanmu Daud? Fajahada dzalika fajahadat dzurriyyatuhu, maka Nabi Adam pun sempat menyangkal, maka mulailah keturunannya pun banyak yang menyangkal. Berawal dari situ. Dan dikatakan wanasya fanasiyat dzurriyyatuhu. Nabi Adam pada saat itu lupa tentang akad itu, maka keturunannya pun akhirnya banyak yang lupa. Ini jangan dianggap oh ini berarti ada hukum karma, ya. Sehingga semua orang tua yang jahat anaknya juga harus jahat. Enggak, bukan itu. Ini karena prosesi manusia pertama, khusus Nabi Adam, ya. Jangan dibawa-bawa kemana-mana. Makanya kalau kehidupan kita ada orang tua yang jahat, bisa saja anaknya baik. Tidak harus terwariskan keburukan gitu ya. Seperti itu. Walaupun memang ada saja pengaruhnya. Seperti orang tua yang saleh, kalau dia selalu contohkan yang baik-baik buat anak-anaknya, dia juga ajarkan, maka ada efek. Sebagaimana juga orang tua yang jahat, kalau mengajarkan banyak yang ya berpengaruh kejahatan tersebut. Tapi kalau tiba-tiba terwariskan ya keburukan tersebut, maka ini mungkin masih butuh ditelusuri. Ini hanya terjadi pada Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Nah, hadis yang panjang lebar ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Tirmidzi dan juga An-Nasa'i serta Ibnu Abi Asim dan beberapa perawi, dan dinyatakan sahih. Hadis yang kelima dalam prosesi ciptaan Adam, hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, khalaqallahu Adam hina khalaqahu fadaraba katifahu al-yumna fa akhraja dhurriyatan bayda'a ka'annahum adh-dhurr
وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي وقال للذي في كتفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Al-Bazzar menyebutkan hadis ini. Terjemahannya, Allah pada saat menciptakan Adam, ya, dia menepuk bahu kanannya. Bagaimana prosesinya Allahu a'lam. Kita imani apa adanya, ya, karena kita mendapatkan informasi gaib, kita tidak tahu, tapi jelas sudah dibocorkan buat kita. Intinya bagaimana prosesi penciptaannya, ya. Kalau makin kita imani secara global, maka makin mudah kita menerimanya. Yang biasa banyak pembangkangan terjadi karena terlalu ingin masuk detail, gitu ya. Seperti misalnya Allah ciptakan manusia bermata dua. Kalau orang mau iseng, kenapa cuma dua matanya? Kenapa enggak empat, gitu ya? Ada dua juga di belakang, supaya enggak usah balik belakang kalau mau lihat, misal. Tapi kalau orang mengambil secara global, itu dengan hikmah Allah, Allah ciptakan. Ya sudah, kita imani. Tinggal kita gunakan sebagai sebuah fasilitas. Maka akan lebih mudah kita beriman. Orang-orang yang kufur ini karena banyak mujahad. Banyak pembangkangannya. Kenapa tidak begini, kenapa enggak begitu? Kenapa cuma laki-laki dan perempuan? Kenapa enggak ada jenis kelamin yang ketiga? Kenapa ini dan itulah, seperti itu ya. Jadi seperti hadis ini kita imani. Waktu Allah Azza wa Jalla ciptakan Adam, Allah tepuk bahu kanannya dan Allah mengeluarkan anak keturunan yang berwarna putih terang seperti bercahaya, seakan-akan mereka itu mutiara. Dan dia pun memukul atau menepuk bahu kiri Adam dan keluarlah darinya keturunan yang berwarna hitam seakan-akan mereka abu yang gelap. Kepada anak keturunan yang sebelah kanan Allah berfirman, masuklah ke dalam surga dan aku tidak peduli. Dan kepada yang sebelah kiri Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam neraka dan aku tidak akan peduli. Nah, di sini teman-teman, memahami hadis-hadis seperti ini harus dihubungkan dengan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Yang dimaksud adalah Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dan Allah sudah tahu siapa yang akan jadi penghuni surga, siapa yang akan menjadi penghuni neraka. Itu Allah sudah tahu. Maka Allah mudahkan sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Sebagai contoh, tadi pada saat antum mengetahui ada tablik akbar atau serial Nabi kita hari ini, lalu antum tergerak untuk datang. Ini kan pilihan kita sendiri, benar nggak? Kan bisa saja kita nggak datang kan? Bisa saja kita di rumah, kita pergi tamasya, kita ke mall, kan bisa saja. Nah, penentuan antum untuk datang ke masjid ini, menghadiri majelis ilmu, itu Allah sudah tahu dari sebelum Nabi Adam diciptakan. Adam akan diciptakan, ya, berapa keturunannya, dan Allah berikan perangkat-perangkat sifat baik dan sifat buruk, dan Allah sudah tahu siapa di antara keturunannya yang cenderung dengan yang baik dan yang cenderung dengan buruk. Maka Allah tentukan yang ini menjadi ahli surga, yang ini menjadi ahli neraka. Bukan sebagai sebuah otoriter, paksaan Allah pilih semaunya, bukan. Yang dimaksud adalah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah itu tidak akan mendolimi siapapun. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan mendolimi walaupun seperti biji sawi. Dan dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, Allah berfirman, kata Nabi SAW, Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi faja'altu muharraman bainakum fala tadhalamu. Hai hamba-hambaku, sungguh aku haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Yang dimaksud di sini sisi kanan pundak Nabi Adam yang keluar itu, lalu Allah mengatakan menujulah ke surga dan aku tidak peduli, maksudnya inilah memang yang dengan keluasan ilmu Allah mereka akan pilih kebaikan-kebaikan kalau saya ciptakan, dan mereka masih akan masuk ke dalam surga. Jadi Allah tentukan dengan keluasan ilmu, bukan paksaan. Dan Allah sudah tahu, ini seperti Nabi Muhammad, Nabi-Nabi, orang-orang saleh. No, Allah sudah tahu, ini kalau diciptakan, potensi yang Allah berikan, dia akan pilih yang baik atau yang buruk. Maka ditentukan sebagai takdirnya. Lahirnya Fir'aun nanti dari keturunan Adam, Haman, Qarun, Namrud, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, dari keturunan sama dengan kita. Tapi Allah sudah tahu, mereka ini kalau diciptakan lebih cenderung kepada keburukan. Sebagaimana misal, ini kan murni pilihan kita ya. Antum kalau dengerin azan, kita di situ punya dua opsi. Sholat atau enggak sholat, benar enggak?
memilih sholat atau tidak sholat ditentukan oleh siapa? Kita sendiri. Ya enggak? Tadi kan gitu. Pilih baju, kita mau pilih, saya pilih baju ini hari ini atau saya mau pilih baju yang lain. Mau makan ini atau mau makan yang itu. Kan begitu, pilihan kita semua. Jadi Allah itu punya keluasan ilmu, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya, Allah sudah tahu. Ini Fir'aun nanti, dari satu keturunan Nabi Adam AS, dia kalau diciptakan, dia akan membangkang, walaupun didakwahi. Ya. Maka ujungnya dia akan ke neraka. Tapi tetap berjalan takdir yang sudah Allah tentukan. Supaya menjadi pelajaran bagi manusia. Bahwasanya semua yang Allah tentukan itu pasti benar. Tanpa ada paksaan. Itu yang dimaksud dengan hadis seperti ini. Baik. Hadis selanjutnya hadis ke-6 tentang prosesi penciptaan Adam. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Khalaqallahu Adam tuluhu sittuna dhira'a." ثم قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. Terjemahannya, kata Nabi SAW, Allah telah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, 60 siku ke langit. Ya kalau mudah untuk dihitung sih, 60 siku itu kalau dibagi dua, gitu ya, kalau mau dihitung meter, ya kalau dikali dua, berarti sekitar hampir 30 meteran. Ya, 60 siku. Setelah itu Allah berfirman kepada Adam, pergilah kepada para malaikat itu dan dengarlah apa jawaban yang mereka berikan kepadamu. Sesungguhnya jawaban itu adalah salammu dan salam anak keturunanmu. Maka Adam pun menemui malaikat sambil mengatakan, Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian. Para malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullah, semoga juga keselamatan untukmu dan rahmat Allah selalu bersamamu. Lalu ditambahkan untuk Adam warahmatullah. Setiap yang masuk surga nanti dalam bentuk seperti ayah mereka Adam. Tinggi makhluk ini atau tinggi makhluk terus akan berkurang sampai sekarang. Maksudnya kita ini manusia terus akan pendek. Makin menjelang kiamat makin pendek manusia. Kalau sekarang kita ada yang tingginya 2 meter aja sudah tinggi sekali. Kalau di zaman Nabi Adam ini mungkin bayi baru lahir, ya. Karena memang tingginya sampai 30 meter gitu ya, atau kurang lebih seperti itu. Dan semua kita akan kembali kepada postur ayah kita Adam di saat hari kebangkitan di mahsyar nanti. Dan cukup banyak hadis yang menjelaskan masalah itu. Oleh karena itu yang pendek-pendek gak usah khawatir ya. Karena itu hanya sementara. Kita akan kembali kepada postur kita Adam alaihissalam ya. Dalil ketujuh tentang masalah penciptaan Adam alaihissalam dari hadis Nabi SAW, dan hadis ini tentunya teman-teman sekalian diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan banyak, dan ini dinyatakan hadisnya adalah hadis yang sahih. Dari hadis Muslim bin Yasar Al-Jahni bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatan wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Titik-titik al-ayah. Terjemahannya, dan ingatlah. Kalau dalam Al-Quran ingat artinya pelajarilah ya. Ketika Rabbmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah memberikan atau mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka semua mengatakan, betul engkau Rabb kami. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, lalu beliau menjawab,
Inna Allah khalaqa Adam alaihissalam thumma massaha dhahrahu biyamini fastakhraja minhu dhurriyyah. Qala khalaqtu haulai lil jannah wa bi'amali ahli al jannah ya'malun. Thumma massaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyyah. Qala khalaqtu haulai lin nar wa bi'amali ahli an nar ya'malun. Sesungguhnya Allah pada saat menciptakan Adam, dia mengusap punggungnya dengan tangan kanannya. Tangan kanan Allah di sini, N-nya besar kata ganti Allah, maka keluarlah darinya keturunannya. Dari punggung Adam keluar keturunannya. Lalu Allah berfirman, aku telah menciptakan mereka untuk masuk ke dalam surga dan mereka berbuat dengan amal penghuni surga. Selanjutnya dia Allah mengusap punggung Adam, lalu keluarlah keturunannya yang lain dari sebelah kiri. Lalu Allah berfirman, aku telah menciptakan mereka untuk masuk ke neraka dan mereka berbuat dengan amal penghuni neraka. Kemudian ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa kita beramal? Kalau sudah ditentukan siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka. Nah, ini jawaban Nabi SAW. Idza khalaqallahu al-'abda lil jannah ista'malahu bi'ilmi ahli al-jannah hatta yamutu ala 'amali min a'mali ahli al-jannah fayadkhulu bihi al-jannah. Wa idza khalaqallahu al-'abda lin-nar ista'malahu bi'amali ahli an-nar hatta yamuta ala 'amali ahli an-nar fayadkhulu bihi an-nar. Sesungguhnya jika Allah menciptakan seorang hamba sebagai penghuni surga, maka dia dengan keluasan ilmunya menyertai dengan amalan penghuni surga sehingga ia meninggal dalam keadaan mengerjakan salah satu amalan penghuni surga. Sehingga dia dengan itu pun dia masuk ke dalam surga. Dan jika Allah menciptakan seorang hamba, dia dicatatkan sebagai penghuni neraka, maka dia Allah akan sudah tahu dengan kuasaan ilmunya, dia akan menyertai amalannya dengan penghuni neraka. Maka dia pun meninggal dalam keadaan mengerjakan amalan penghuni neraka, sehingga dengannya ia masuk ke dalam neraka. Ini gambaran tentang hadits-hadits penciptaan Adam alaihi wassalatu wassalam. Dan di sini teman-teman sekalian yang kita titik beratkan sebagaimana saya bilang tadi adalah prosesi penciptaannya, ya, bagaimana awal-awal penciptaan yang kita tidak hadir pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gambarannya. Ada hadis teman-teman sekalian yang tidak disebutkan di buku ini, menarik untuk kita bahas juga berhubungan dengan masalah penciptaan Adam, yaitu hadis Bukhari dan juga Muslim, berbunyi begini. Kata Nabi SAW, khalaqallahu azza wa jal Adam ala suratihi tuluhu sittuna dhira'a. Allah telah menciptakan Adam, ya, sesuai dengan gambarnya, ya, dan juga tingginya 60 siku. Ini riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Darul Qutni, innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambarnya Sang Maha Pengasih. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis Muslim, "Idza qatala ahadukum akhahu falyajtanibul wajha fa inna khalqa Adam ala suratihi." Kalau kalian betul-betul harus berperang atau bertengkar, ya, kata Nabi SAW, hindari wajah. Jangan sampai memukul wajah, karena sungguhnya Allah menciptakan Adam dalam gambarnya. Nah, seperti itu hadisnya, ya. Di sini ada perkataan Syekh Hamud bin Abdullah, ya, At-Tuwaijiri. Beliau mengatakan, wal qawlu bi anna ad-damir fihi aidu ila ghairi Allah ta'ala qaulul Jahmiyah wa man tabi'ahum. Perkataan yang mengatakan bahwasanya suratihi dalam gambarnya dikembalikan, dinisbatkan kepada selain Allah, ini perkataan kelompok Jahmiyah dan siapapun yang mengikutinya. Dan dikatakan, dan juga minal ulama ahli sunnah fi mi'ati ats-tsalitsati fama ba'daha, dan juga setelah 100 pendapat sebagian ulama ahli sunnah di setelah tahun, ya, 103 Hijriyah. Dinukil dari kitab Aqidah Ahli Iman fi Khalqi Adam ala Suratul Rahman. Dari buku dinukil akidahnya Ahli Iman dalam ciptaan Adam sesuai dengan gambarnya. Kita jelaskan atau kita dengarkan bagaimana penjelasan para ulama berhubungan dengan masalah ini. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, tidak mungkin hadis ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura, ya.
Surah nomor 42 ayat 11, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Jika artinya tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jika bisa dikompromikan maka dikompromikan, jika tidak maka kita akan mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 7, kami beriman sebagaimana telah dinukil dan semua datang dari Tuhan kami. Artinya kita tidak bisa juga mengalihkan mengatakan bukan berarti Nabi Adam itu sesuai dengan gambar Allah Subhanahu wa taala atau postur Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak bisa menolaknya, tidak bisa juga mengalihkannya. Maka yang paling aman adalah kita mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak usah gambarkan Allah seperti manusia, tetapi kita imani sebagaimana apa adanya. Dan dinukil oleh para ulama mengatakan cara memahaminya mirip dengan memahami ini. Contohnya hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, awwalu zumratin yadkhuluna jannata ala suratil qamar. Nanti golongan pertama yang akan masuk ke dalam surga, rupa mereka seperti bulan. Nah, ulama hadis mengatakan, apakah yang dimaksud seperti bulan? Mereka berubah, kan bulan bulat. Manusia punya kaki, punya tangan gitu. Apakah yang dimaksud di sini adalah semua penghuni surga yang pertama masuk nanti berubah jadi kayak bulan, bulat saja, atau hanya dia bercahaya karena indahnya maka menyerupai bulan, kan begitu. Nah, kata ulama hadis, cara memahaminya seperti itu. Bukan berarti dia harus difahami secara letterlet, harus seperti Allah Subhanahu wa taala 100%. Tetapi kita imani Allah menciptakan dengan kemahasempurnaannya, gitu ya. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dalam surah Shad surah nomor 38 ayat 72, dan aku tiupkan pada Adam dari ruhku ada kunya. Apakah itu menandakan sebagian dari Allah ditiupkan ke Adam? Tentu saja tidak. Makanya dalam terjemahannya kita baca kalau terjemahan bahasa Indonesianya, dan aku tiupkan ruh dari ciptaanku, gitu ya. Jadi bukan ruhnya Allah, tapi ruh dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang untahnya Nabi Saleh, naqatullah, untahnya Allah. Ya, kalau kita baca tentang unta Nabi Saleh, Allah mengatakan naqatullah. Allah juga berfirman tentang Ka'bah, Baitullah, rumahnya Allah, gitu kan, penisbatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hamba Allah atau Abdullah. Nah, seperti itu cara memahaminya. Jadi supaya tidak ada iskal, dan yang paling aman adalah sebagaimana Syekh Utsaimin mengatakan, kita beriman sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla informasikan kepada kita.